Shalom jemaat-jemaat GPPS Tropodo, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Mari sekarang kita mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Saudara-saudara, mungkin banyak dari kita saat ini belum mendapatkan jawaban dari segala permasalahan kita, pergumulan kita. Tapi biar lewat lagu ini kita sama-sama diingatkan lagi kalau kita mau terus pandang Tuhan karena Dialah sumber jawaban kita. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah melakukan tugasnya. Pakai kehidupannya semakin indah, semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga firman Allah sebentar yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Urapi dengan hikmat akal budi, urapan hibah kuasa Allah,
Kau nyatakan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan, pertolongan bagi kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita semua bisa sama-sama berkumpul, sekalipun secara online saudara, kita bisa beribadah bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan, belajar lagi, menangkap sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan kembali sedikit melanjutkan dari kitab Esra yang sudah sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu saudara. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita lihat bersama-sama adalah pemurnian di akhir zaman. Mari saudara, boleh sama-sama katakan 1, 2, 3, pemurnian di akhir zaman. Haleluya. Saudara, kita sudah beberapa kali melihat dari kitab Esra, dan kita hari ini akan sampai di Esra Fatsal-Fatsal yang terakhir saudara. Di bagian akhir dari kitab Esra ini dicatat tentang sesuatu yang luar biasa saudara. Dicatat tentang suatu komitmen dari umat Tuhan, dari orang Israel, bahwa mereka siap untuk dimurnikan dan mereka tidak mau menunda-nunda. Oh haleluya. Saudara, sekali lagi kitab Esra bukan hanya tentang sejarah orang Israel, bukan hanya kita belajar sejarah. Tapi di sana ada satu pesan yang penting bagi kita semua orang-orang beriman yang saat ini hidup di akhir zaman saudara, supaya kita juga sama-sama siap untuk dimurnikan. Kalau mungkin dalam kesempatan yang lalu saudara ingat, kita belajar dari Esra bahwa Esra itu seorang yang sangat cinta Tuhan, dan dia cinta firman, dia menyelidiki, dia melakukan, dan dia mengajarkan firman. Dan ketika kita cinta firman saudara, kita mengizinkan firman itu bekerja, maka firman itu akan mengkoreksi hidup saudara dan saya. Firman itu akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran, dan dikatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Atau secara singkat kita bisa mengatakan pemurnian. Nah, mari saudara kita buka sama-sama sekarang Alkitab kita di dalam Esra Fatsal yang ke-9. Kita akan melihat beberapa ayat di sana bagaimana hari ini kita belajar tentang proses pemurnian yang terjadi di zaman Esra dalam skala nasional, saudara. Haleluya. Mari kita buka dalam kitab Esra Fatsal yang ke-9. Kita baca lebih dulu dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Esra Fatsal 9 ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terlaksana, sesudah semua proses yang dikerjakan Esra membangun bait Allah dan yang lain-lain terlaksana, maka datanglah para pemuka mendekati Esra dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Ayat 2. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita melihat ada suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel ketika mereka memulai lagi kehidupannya setelah kembali dari pembuangan. Seperti yang kita sudah pelajari, saudara, orang Israel ada dalam pembuangan kira-kira 70 tahun dan muncul generasi yang baru, saudara. Dan ketika mereka kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, ternyata ada masalah di sana. Singkat cerita, kemudian Ezra datang dan kemudian mereka melaporkan masalah itu kepada Ezra. Lapor Ezra, di sini tuh ada suatu masalah. Saudara, beberapa di antara orang-orang Israel yang ada di Yerusalem saat itu, mereka menyadari ada masalah. Entah sudah terjadi berapa tahun lamanya, saudara. Namun ternyata Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mampu, mereka tidak tahu caranya untuk memperbaiki masalah itu, saudara. Masalahnya itu bukan hanya sekedar tentang kawin campur seperti yang kita baca dari ayat-ayat yang tadi, bahwa umat Tuhan kawin dengan istri dari orang-orang kafir dan sehingga tercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Nah, ini masalah yang utama, saudara. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar tentang kawin campur, tapi masalahnya adalah tentang benih yang kudus itu sedang dalam bahaya. Mengapa, saudara? Karena sedang tercampur. Saudara, mungkin seperti dalam gambar ini kita bisa melihat, saudara ya, ini sebagai ilustrasi bunga matahari dan burung itu mulai memakan biji atau benih dari bunga matahari itu. Kalau saudara pernah menanam bunga matahari, saudara mungkin ingat, saudara tahu bahwa di satu bunga itu ada ratusan benih, saudara, ratusan biji yang kemudian kalau itu ditumbuhkan itu jadi bunga matahari yang begitu banyak. Tapi ketika burung-burung itu mulai memakan biji-biji yang ada di bunga matahari itu, maka benih yang seharusnya bisa tumbuh itu lenyap, saudara, tidak jadi apa-apa. Orang Israel beberapa menyadari Ezra ini ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tentang kekudusan hidup, saudara. Orang Israel tidak menghargai kekudusan hidup. Mereka merasakan anugerah yang luar biasa. Kembali dari pembuangan memulai hidup yang baru. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menjamah hati Raja Kores, saudara, sehingga mereka diizinkan kembali lagi untuk menggenapkan firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan, anugerah demi anugerah diberikan. Tapi masalahnya adalah orang Israel tidak menyadari hal itu dan mereka kembali lagi hidup dalam ketidakkudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak mungkin orang-orang beriman juga mengalami masalah yang serupa. Mereka mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah demi anugerah dalam kehidupan mereka. Namun apa masalahnya? Selalu sama, saudara. Orang kadang begitu sulit untuk menghargai kekudusan hidup, menjunjung tinggi kekudusan hidup. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memanggil saudara dan saya untuk melakukan kekudusan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 juga mengatakan hal yang sama. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya kepada satu panggilan yang luar biasa. Apa itu? Kekudusan. Kalau mungkin kita tahu lagu itu, saudara, ku masuk ruang maha kudus. Itu adalah satu panggilan yang tertinggi. Kita mungkin pernah belajar dari tabernakel, mulai dari pintu gerbang yang paling depan kita dipanggil untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Kitab Ibrani berkata
Pengharapan itu seperti sau yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu ruang Maha Kudus. Itulah panggilan saudara dan saya. Itulah pengharapan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Tapi kadangkala saudara, ada orang-orang yang tidak mengerti, ada yang tidak menghargai panggilan yang begitu mulia itu. Dan inilah masalah yang terjadi dalam zamannya Esra, saudara. Terjadi masalah seperti itu, namun mereka tidak punya kekuatan. Ya, kami tahu kelihatannya ada masalah, kelihatannya ini tidak beres. Mereka berkata kepada Esra, Esra, ada sesuatu yang tidak beres. Ini masalahnya. Saudara, kadangkala kita juga mungkin bisa merasa seperti itu. Rasa-rasanya hidup saya ini ada yang tidak beres. Mestinya seharusnya bukan seperti ini. Mestinya saya tidak mengerjakan hal ini. Mestinya saya keluar dari hal yang ini atau hal yang itu. Mestinya saya menjauhkan diri dari pergaulan yang ini atau pergaulan yang itu. Kadangkala kita sadar, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya kekuatan, punya komitmen untuk mau berkata, ya Tuhan, saya mau membereskannya di hadapan Engkau. Nah, inilah yang akan kita pelajari pagi ini, saudara, tentang proses pemurnian. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka melaporkannya kepada Esra, mereka berkata, mereka menyadari, Esra, benih ini, benih yang kudus ini dikatakan bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Jadi mereka menyadari, saudara, Esra, ini ada masalah, Esra. Lalu bagaimana ini ya? Dan saudara, dikatakan di situ bahwa kekudusan itu digambarkan seperti suatu benih. Artinya apa, saudara? Seharusnya itu terus bertumbuh. Kita mengalami pertumbuhan bersama dengan Allah yang mengerjakan pertumbuhan di dalam kita. Sebab itu kita harus betul-betul menghargai yang sudah diberikan Allah itu. Dikatakan seringkali firman Tuhan memakai istilah benih. Firman itu diberikan seperti benih yang ditaburkan. Mengapa kok dimulai dari benih? Mengapa kok tidak langsung dikasih pohon, saudara? Tapi Tuhan memberikan firman itu seperti benih. Lukas 8 ayat yang ke-11. Juga dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lagi-lagi diceritakan seperti suatu benih yang kemudian terus bertumbuh. Mengapa kok Tuhan itu memberikan mulai dari benih, saudara? Tidak langsung diberi satu pohon yang besar yang sudah jadi buat kehidupan saudara dan saya. Kita belajar ternyata Tuhan itu ingin saudara dan saya mengalami pengalaman pertumbuhan itu. Dan itu luar biasa, saudara. Tapi kita juga harus waspada. Karena benih itu juga akan diserang oleh iblis. Iblis akan menyerang kekudusan hidup umat Tuhan. Dan saudara, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lihat ayat berikutnya. Dalam Esra pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ketika Esra mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Haleluya. Ayat 4. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Dikatakan demikian. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Amin. Saudara, dalam ayat-ayat ini kita melihat bagaimana reaksinya Esra, saudara. Ketika orang-orang melaporkan masalah itu kepada Esra, Esra ini ada masalah, kelihatannya Esra ada yang tidak beres dalam kehidupan orang Israel. Mungkin selama ini mereka ya tahu ada masalah, tapi ketika mereka melihat reaksinya Esra, saudara, yang mana dikatakan di Alkitab itu Esra kaget, Esra mengoyakkan pakaiannya, mencabut rambutnya dan janggutnya, duduk tertegun. Lalu orang-orang itu jadi kaget. Loh, ini Esra kok sampai seperti ini ya?
Mungkin selama itu tidak ada orang yang merespon itu seperti Ezra. Mungkin orang berkata, wah Ezra ini lebay, istilahnya saudara. Berlebih-lebihan reaksinya. Bukan saudara. Ezra benar-benar merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Karena apa? Kita sudah belajar, Ezra itu orang yang cinta Tuhan. Ezra itu orang yang cinta firman. Sehingga dia tahu ini bahaya. Ini masalah besar. Mungkin selama ini orang-orang itu merasa, ya bagaimana lagi? Memangnya kita kan masih dalam masa seperti ini, masa yang sulit, masa yang penuh keterbatasan karena mereka sedang baru kembali dari pembuangan. Tapi ketika Ezra mendengar hal itu, saudara, Ezra duduk tertegun dan dikatakan, lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Haleluya. Jadi Ezra ini sangat gemetar sehingga orang-orang lain juga akhirnya gemetar juga. Ternyata yang ada masalah ini adalah masalah serius. Mungkin selama ini mereka tidak menyadari kalau itu masalah serius. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar untuk bisa memiliki respon seperti Ezra. Hatinya Ezra itu hati yang begitu lembut sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan Allah. Dan sebetulnya yang dikerjakan Ezra ini saudara, gemetar karena firman, ini pernah terjadi saudara. Kalau kita ingat ada satu tokoh di Alkitab yang namanya itu adalah Pinehas saudara. Nah, dalam bilangan Fatsal yang ke-25 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Serupa dikatakan di sana demikian, ketika hal itu, hal dosa yang serupa saudara, yaitu orang Israel tidak menghargai kekudusan dan mereka mengambil istri orang-orang bangsa kafir penyembah berhala. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Siapakah Pinehas ini saudara? Kalau kita lihat ternyata di Ezra pasal 7 dikatakan Pinehas ini adalah nenek moyangnya dari Ezra. Kakeknya, buyutnya, canggahnya, bahkan terus sampai diteruskan ke atas itu ternyata ketemu Pinehas saudara. Jadi Pinehas ini memberikan satu teladan yang kemudian juga diikuti oleh Ezra. Satu hati yang sama, hati yang rindu membela kebenarannya Tuhan, dan intinya adalah hati yang begitu menghargai kekudusan hidup saudara. Sehingga Pinehas ini marah ketika orang Israel betul-betul tidak menghargai kekudusan, menginjak-injak kekudusan. Bahkan di Alkitab dikatakan Pinehas ini mengambil tombak, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah ketika semua orang sedang menangis karena mereka berbuat dosa. Ada satu orang yang tetap hidup dalam dosa saudara, dikejar oleh Pinehas, dibunuh oleh Pinehas. Ayat berikutnya dalam ayat 12 dan ayat 13 dikatakan, sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya, kepada Pinehas, perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Haleluya. Saudara, gemetar karena firman. Mengapa Ezra bisa gemetar karena firman? Mengapa Pinehas bisa gemetar karena firman? Dan Pinehas menunjukkan satu tindakan yang begitu tegas. Saudara, gemetar karena firman itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan mengingatkan setiap orang beriman akan firman.
Dan ketika orang itu meresponi dengan baik, orang itu bisa menyadari, oh iya, Roh Kudus menegur saya, Roh Kudus mengingatkan saya, apa yang saya lakukan ini tidak betul, apa yang saya lakukan ini tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketika kita meresponinya, saudara, Roh Kudus akan menyadarkan kita. Roh Kudus akan, dikatakan di firman Tuhan, menginsafkan kita. Dan ketika orang itu menaatinya, maka orang itu bisa merasakan, dan kemudian orang itu akan bisa mengatakan, Tuhan ampun Tuhan, saya mau mengkoreksi ini, saya mau memperbaiki ini. 1 Tesalonika pasal 5, saudara, ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, janganlah padamkan roh. Sebab itu, supaya kita bisa merasakan getaran firman Tuhan yang membuat kita gemetar karena firman. Intinya, kuncinya adalah jangan memadamkan roh, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama selagi kita dengar firman Tuhan pagi ini. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita sadari sebetulnya itu tidak betul, saudara, jangan diterus-teruskan. Kenapa? Karena Tuhan sedang ingin menegur kita. Kita seharusnya gemetar karena firman. Kita seharusnya memberikan respon yang baik, bukan mengeraskan hati. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau pada hari ini mendengar firman Tuhan, jangan tegarkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Ibrani pasal 3 ayat 13 ayat yang ke-15. Mengapa? Karena Tuhan sedang ingin berbicara buat saudara dan saya. Kita lanjutkan, saudara. Singkat cerita, saudara, setelah semua ini terjadi, terjadilah yang namanya kebangunan rohani, saudara. Kita baca dalam Esra pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ayat 2. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Haleluya. Saudara, terjadilah kebangunan rohani yang diawali dari sikapnya Esra. Esra menyadari ini masalah besar, ini masalah besar. Lalu orang-orang yang lapor tuh mungkin juga kaget, saudara. Dan kemudian Esra gemetar karena firman, orang-orang itu ikut gemetar karena firman. Dan itu menjadi suatu kegentaran yang dari Allah, sehingga dikatakan dalam Esra pasal yang ke-10, maka berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara, yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, menginsafkan orang akan dosa, menginsafkan orang akan kebenaran, menginsafkan orang akan penghakiman yang akan datang. Sehingga dikatakan di firman Tuhan, berhimpunlah sekumpulan orang yang sangat besar jumlahnya, dan mereka menangis keras-keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika koreksi itu terjadi, terjadilah kebangunan rohani. Dan inilah kebangunan rohani yang sejati, saudara. Ketika orang itu disadarkan, akan terjadi satu kebangunan rohani. Sebab itu sebetulnya kita bisa merasakan mengalami kebangunan rohani bukan hanya ketika ada KKR di lapangan, saudara, tapi setiap kali Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya, dan kita mau meresponinya, maka kita akan mengalami kebangunan rohani demi kebangunan rohani, kemajuan rohani lebih lagi. Dan dikatakan di sana ada salah satu orang yang namanya Sekanya, yang kemudian merespon dengan baik dan berkata, iya Esra, kami telah melakukan perbuatan yang
tidak setia terhadap Allah. Tapi sekarang masih ada harapan bagi Israel. Inilah yang namanya pemurnian, saudara. Pemurnian itu bukan hanya menunjukkan kesalahannya, tapi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar menunjukkan kesalahan kita, tapi dikatakan Roh Kudus itu juga akan memegang tangan saudara dan saya untuk bangkit kembali, untuk menerima harapan yang baru dan berkata dengan iman bersama-sama, Tuhan, ampun Tuhan, dan sekarang saya mau bangkit lagi. Saudara, haleluya. Mungkin berapa banyak kadang-kadang ada orang yang jatuh bangun dalam dosa, saudara. Dan kemudian ketika jatuh lagi sudah rasanya saya tidak mampu lagi, saya tidak bisa hidup kudus. Saudara, itu tipuan iblis. Pagi hari ini, kalau saudara ada yang merasa, aduh rasanya saya tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan, padamkan suara itu, saudara. Karena itu bukan suara roh, itu tipuan iblis. Tapi Roh Kudus berbicara, ayo bangkit lagi, bangun lagi, masih ada harapan, ayo bangkit kembali. Kalau kita renungkan, saudara, masalah orang Israel saat itu bukan masalah yang mudah. Itu masalah yang rumit, saudara. Tapi firman berkata, satu orang itu merespon dengan baik. Tapi Ezra, mari kita bangkit sama-sama. Masih ada harapan bagi Israel. Bahkan dalam ayat berikutnya, saudara, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ini luar biasa, saudara. Biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ini pemurnian. Ayat berikutnya, bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Luar biasa, saudara. Ini proses pemurnian. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidup kita, kita mau untuk dimurnikan. Pemurnian itu apa, saudara? Pemurnian itu berarti mengizinkan segala sesuatu terjadi menurut firman, menurut hukum Taurat. Mungkin hari-hari itu orang Israel banyak berbuat salah, tapi ketika mereka disadarkan dan mereka mau dimurnikan, kemudian mereka berkata, Ezra, bertindaklah, biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Pagi hari ini, saudara, kalau mungkin Roh Kudus mengingatkan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak cocok dengan firman. Saudara, bukan kebetulan pagi ini kita dengar firman, bukan kebetulan kita belajar firman sama-sama, saudara. Kita semua sama-sama belajar. Kalau Roh Kudus ingatkan ada hal-hal yang tidak cocok dengan firman, mari kita mau merespon dengan baik. Kita mau minta ampun dan kita mau berkata, Tuhan, saya mau bangkit bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, tolong saya. Haleluya. Firman berkata, bangkitlah, bangkitlah. Karena itu adalah tugasmu. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Saudara, proses pemurnian bukan proses yang nyaman, bukan proses yang enak, saudara. Kita akan lihat nanti dalam slide selanjutnya. Tapi pemurnian ini adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan cinta saudara dan saya. Karena Tuhan mau saudara dan saya mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Supaya saudara dan saya mengalami indahnya menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Dan itu melibatkan pemurnian, saudara. Slide yang berikutnya, kita akan melihat bagaimana pemurnian itu terjadi, saudara. Dalam zamannya Ezra, di sana dicatat pemurnian itu memakan waktu yang tidak singkat, tapi mereka meresponi dengan baik. 3 bulan, saudara. Kita baca beberapa ayat dalam Ezra pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukan kesalahan itu. Maka Imam Ezra
memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama tahun berikutnya, saudara. Mulai bulan 10 sampai bulan 1 tahun berikutnya, 3 bulan. Ayat 19. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Haleluya. Saudara, satu hal yang tidak nyaman, tidak mudah, apalagi masalah yang dialami orang Israel saat itu sudah terlalu rumit, saudara. Karena mereka tidak menghargai kekudusan, mereka memperistri bangsa kafir yang mana hukum Taurat itu begitu tegas saat itu, tapi mereka langgar, saudara. Bahkan mereka menghasilkan anak-anak dari pernikahan perkawinan campur itu, masalahnya jadi begitu rumit. Dan ini semua terjadi dalam konteks perjanjian lama, di mana perceraian itu masih diizinkan terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat yang ke-8, karena ketegaran hatimu, Musa dalam perjanjian lama mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi saudara, kita perlu ingat apa yang kita pelajari dalam kitab Esra ini terjadi dalam perjanjian lama. Dan masalahnya adalah tentang kekudusan hidup. Lalu bagaimana kalau dalam perjanjian baru? Apa yang dikatakan firman? Saudara, saya tidak tulis di dalam slide, tapi saudara bisa buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, kepada orang-orang lain aku katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat 16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini penjelasan Paulus untuk kita yang hidup dalam konteks perjanjian baru. Kalau ada suami istri yang bersuamikan atau beristrikan seorang yang tidak beriman, jangan diceraikan, tapi terus didoakan. Karena Paulus berkata, bagaimana engkau tahu, hai istri atau hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu atau engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Ini konteks perjanjian baru. Nah saudara, saya berikan penjelasan singkat ini supaya kita mengerti bedanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kitab Esra, saudara. Bahwa masalah yang terjadi itu tentang kekudusan hidup dan tentang pemurnian, saudara. Ini kuncinya. Nah, sekarang kita lihat begini, saudara. Yang pertama, semua pemurnian ini terjadi mulai dari laporan, saudara. Orang-orang merasa ada yang tidak beres, mereka melaporkannya kepada Esra. Nah, setelah dilaporkan, kemudian Esra meresponi dengan begitu tegas,
tegas. Ezra mengoyakkan bajunya, atau yang dalam perjanjian lama ini adalah tanda orang yang berduka cita, saudara. Karena orang Israel tidak menghargai kekudusan. Orang-orang lalu kaget dan kemudian mereka semua gemetar dan menangis. Saudara, sampai di sini kelihatannya sudah ada satu revival, satu kegerakan yang besar, saudara. Orang-orang menangis bersama-sama. Tapi saudara, kalau hanya berhenti dari laporan, kemudian Ezra mengoyakkan baju, orang itu menyesal, dan kemudian orang gemetar, orang menangis, tapi berhenti sampai di situ, maka apa yang terjadi saudara? Tidak ada perubahan. Karena masalahnya tetap ada di situ terus, saudara. Dan bukan itu yang kita pelajari dari firman Tuhan. Mungkin Tuhan mengingatkan seseorang akan kesalahannya, menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan sehingga orang itu jadi gemetar, orang itu menangis, oh Tuhan ampuni, saudara. Tapi kalau orang itu terus tetap hidup di situ, saudara, maka apa yang terjadi? Bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita jatuh bangun dalam dosa. Kita harus bangkit bersama-sama dan kita izinkan Tuhan memurnikan kita. Dalam kasusnya Ezra, saudara, Ezra ini kemudian duduk di depan orang Israel satu persatu, saudara. Satu persatu dibereskan oleh Ezra. Sehingga yang terjadi bukan hanya sampai gemetar dan menangis, tapi dikatakan bangkit dan bertindak. Haleluya. Inilah satu set proses pemurnian yang Tuhan mau untuk saudara dan saya juga alami dalam hidup kita. Kalau saudara ingat satu ayat dalam Matius pasal yang ke-5, di sana dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, berarti orang itu tahu ada masalah. Masalahnya apa? Mata yang kanan. Mata yang kanan kenapa? Oh, mata yang kanan ini menyesatkan. Mata yang kanan ini ada masalah sehingga seluruh tubuh jadi tersesat. Lalu Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Tuhan Yesus berkata, kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Haleluya. Tuhan Yesus begitu tegas, saudara. Kita dipanggil ke dalam kekudusan. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita menerima anugerah keselamatan itu, dan Tuhan panggil kita ke dalam kekudusan, saudara. Dan ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan itu, kita harus siap untuk dimurnikan. Dimurnikan itu artinya apa? Hal-hal dalam kehidupan kita yang berpotensi, yang berbahaya, yang berisiko menyesatkan kehidupan kita, kita harus dengan tegas mencungkil itu, membuang itu, memotong itu, memenggal, kata firman Tuhan. Apa yang membuat hidup saudara jadi tersesat? Hari-hari ini saudara, mungkin orang bisa menyadari, mungkin ada hobi yang menyesatkan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang merugikan. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang berisiko untuk membuat orang itu jatuh bangun dalam dosa. Mari saudara buang itu jauh-jauh. Karena apa? Tuhan berkata, ayo kamu mau dimurnikan. Apa-apa yang menyebabkan itu semua, buang, potong, penggal. Haleluya. Kalau mungkin ada hal-hal dalam handphone kita yang menyebabkan rohani jadi tidak bertumbuh, buang, saudara. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian kita yang menyebabkan kita jadi tidak bertumbuh, buang, saudara. Karena apa? Tuhan mau memurnikan saudara dan saya. Saudara, pagi hari ini mari kita memberikan respon yang baik. Tuhan, saya mau dimurnikan. Saya mau
diolah, dimurnikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan ragu-ragu. Firman berkata, Tuhan Yesus berkata, potong, cungkil, penggal, buang. Itu hal-hal yang tidak enak, saudara. Sesuatu yang mungkin sudah biasa kita kerjakan. Seperti tangan kanan yang menempel ini, saudara, kita mengerjakan semua dengan tangan kanan. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau itu menyesatkan engkau, kalau ternyata pekerjaanmu itu menyesatkan engkau, membuat engkau jadi pergaulannya begitu tidak baik, ayo berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin rasanya begitu berat. Aduh, saya harus meninggalkan pekerjaan ini yang saya tahu ini berdosa. Mungkin orang berkata demikian, tapi itu mata pencaharian saya. Saudara, firman berkata, kita harus ingat tujuan hidup kita. Bukan hanya di dunia ini, ada tujuan hidup yang kekal. Saudara, firman berkata, penggal itu, buang itu, cungkil itu. Demi apa? Demi panggilan yang mulia yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Ezra begitu serius, saudara. Ezra duduk di hadapan orang Israel, satu persatu dibereskan selama 3 bulan itu. Bayangkan, saudara, bayangkan Ezra duduk satu persatu ditanyain, ayo kamu punya komitmen apa? Saya punya masalah seperti ini, ayo dibereskan. Dibereskannya bagaimana Pak Ezra? Rasanya berat, jangan. Ayo bertindak di dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra begitu serius. Dan yang terjadi adalah satu revival dalam skala nasional. Orang-orang dimurnikan selama 3 bulan. Sampai akhirnya dikatakan beres. Kalau saudara baca dalam kitab Ezra, Fatsal yang terakhir, itu adalah daftar nama, saudara. Bukan nama sembarang nama, tapi itu adalah daftar nama orang-orang yang berkomitmen. Ya, saya mau dibereskan, saya mau dimurnikan, dan nama-nama mereka dicatat di situ. Bukan karena sekedar dosanya, kesalahannya, tapi yang lebih penting adalah komitmennya, saudara. Haleluya. Mereka mau berkata, Tuhan, saya mau dimurnikan. Haleluya. Saudara, yang terakhir yang akan kita lihat pagi ini, saya siap untuk dimurnikan. Mengapa, saudara? Dalam Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Tetapi ia menjawab, malaikat yang menjelaskan pada Daniel itu, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas memberitahu saudara dan saya, kita harus siap dengan yang satu ini. Di akhir zaman, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Saudara, kalau ada hal-hal yang masih belum betul dalam hidup kita, hal-hal yang selama ini kita biarkan terus, saudara, pagi hari ini izinkan firman Tuhan berbicara secara khusus buat saudara masing-masing. Tuhan, saya siap untuk disucikan, untuk dimurnikan, untuk diuji. Saudara, saya percaya Roh Kudus pasti akan berbicara. Roh Kudus pasti akan mengingatkan kalau ada sesuatu yang mungkin tidak betul dalam hidup kita. Isi dompet kita, apa yang ada di keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang ada di handphone kita, apa yang ada di komputer kita, apa yang ada di tempat-tempat persembunyian kita, Tuhan tahu semua, saudara. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, di akhir zaman ini akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Apakah saudara akan berkata, ya Tuhan, saya siap untuk dimurnikan. Dimurnikan itu malu, saudara. Diuji itu gak enak, saudara. Disucikan itu sakit buat daging kita.
Tapi inilah yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman ini buat saudara dan saya. Di tengah situasi yang saat ini kita hadapi sulit ini saudara. Banyak pembatasan di sana sini. Tapi mari kita juga memandang kepada firman. Kita mau berkata, Tuhan, apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kami? Tuhan, apa yang sedang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kami? Kami mau siap untuk dimurnikan, untuk disucikan, untuk diuji. Orang yang bijaksana akan memahaminya. Tetapi orang fasik tidak akan memahaminya. Orang bijaksana akan memahaminya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan saudara, Amsal 17 ayat yang ketiga, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini pemurnian saudara, dimurnikan. Emas itu emas saudara, tapi perlu dimurnikan. Perak dimurnikan. Saudara, dan ayat berikutnya dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ada begitu banyak ayat tentang pemurnian. Karena apa? Tuhan rindu untuk memurnikan saudara dan saya. Haleluya. Saudara, mari kita responi dengan baik. Dan sebagai ayat penutup, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Demikian dikatakan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3. Ia akan duduk sama seperti Ezra, duduk di hadapan orang Israel satu persatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, dikatakan di dalam ayat-ayat ini seperti api tukang pemurni logam, sabun tukang penatu. Haleluya. Mari saudara, kita mau responi dengan baik. Apapun yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya pagi ini, kita mau katakan, ya Tuhan. Kalau ada yang perlu diakui, akuilah saudara. Mau disembunyikan sampai kapan? Kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha Tahu. Jangan disembunyikan. Sebaliknya, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan. Apa yang keliru, apa yang tidak betul, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus untuk memegang tangan saudara. Ayo bangkit. Masih ada harapan. Ayo bangkit sama-sama. Biarlah terjadi sesuai dengan firman. Dan kita mau berkata, Tuhan, mari Tuhan, saya mau hidup saya dicocokkan firman. Saya mau dimurnikan. Saya siap untuk dimurnikan. Dimurnikan memang tidak enak buat kedagingan saya, tapi saya mau Tuhan. Karena apa? Saya rindu untuk cinta Engkau lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus terus mengajari kita, menerangkan, mengingatkan, memberi kekuatan buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami pelajari pagi ini Tuhan. Tuhan, kami melihat sesuatu yang sangat penting di akhir dari kitab Ezra tentang pemurnian. Dan kami sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, kami juga mau siap Tuhan untuk mengalami proses pemurnian ini. Tuhan, kami mau siap untuk disucikan, kami mau siap untuk dimurnikan, kami mau siap untuk diuji. Mari Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya
Roh Kudus, Engkau sedang berbicara dan Engkau akan terus berbicara buat setiap kami. Mari Tuhan tolong kami supaya kami memiliki respon yang baik seperti orang-orang di zaman Esra. Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan firman-Mu. Kami mau dimurnikan, kami mau dicocokkan dengan kebenaran firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar merenungkan firman pagi ini. Kami siap untuk diolah, kami siap untuk terus diingatkan, kami siap untuk terus dibentuk, kami siap untuk dimurnikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang Tuhan mau murnikan dalam hidup kami, mari Tuhan, kami mau memberi respon yang baik, kami mau membuka hati kami, hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang murnikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama-sama buat kami semua Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang begitu penuh tantangan dan kesulitan hari-hari ini. Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang ingin menguji kami. Tuhan sedang ingin menyucikan kami. Tuhan sedang ingin memurnikan kami. Mari Tuhan, kami mau merespon baik-baik. Tolong Tuhan, kuatkan kami semua Tuhan di zaman ujian ini Tuhan. Supaya kami bisa tampil bersinar Tuhan. Menjadi seperti emas yang dimurnikan, seperti perak yang dimurnikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan. Supaya kami terus memandang pada Engkau. Supaya kami terus berharap pada Engkau. Supaya kami terus semangat Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang rohaninya menjadi letih, lesu, yang menjadi suam-suam, yang menjadi dingin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bakar kami semua, nyalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Mungkin ada orang-orang yang kami kenal, keluarga yang kami tahu, teman yang kami tahu sedang sakit. Mungkin terkena COVID, mungkin ataupun sakit yang lainnya. Mari saudara, bawa mereka dalam doamu. Sebut nama-nama itu dalam doamu pagi ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Buat orang-orang yang kami kenal, mungkin keluarga, teman, tetangga, sahabat-sahabat, sanak famili Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, kami serukan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang mungkin mengalami kesulitan begitu berat hari-hari ini. Kami juga mau bawa dalam doa kami dan kami mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Kami percaya ini semua tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami siap Tuhan untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala. Kami terus memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan kuasa kebangkitan-Mu melalui hidup kami, perkataan kami, keputusan-keputusan kami, tingkah langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan. Mari kita buka tangan kita saudara. Biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami, langkah demi langkah, hari demi hari. Kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, kita semua yang percaya, yang siap untuk disucikan, dimurnikan dan diuji. Kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memiliki minggu yang penuh berkat bersama dengan Tuhan. Haleluya.